get some more. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barika Fifullah, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020 kelas F. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan materi yang sebelumnya telah diberikan oleh Bapak Dr. Mustari Lamada, SPD MT. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengenalan teknologi informasi. Di dalam topik ini terdapat 6 pokok pembahasan, yaitu definisi sistem informasi, teknologi informasi, definisi teknologi informasi, peranan teknologi informasi, perkembangan TIK, dan kebijakan nasional bidang TIK. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi sistem informasi. Sebelum mengetahui apa itu sistem informasi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu sistem dan apa itu informasi. Baik, sistem merupakan perangkat dengan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dan informasi merupakan kumpulan data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga nantinya dapat memberikan informasi. Sistem informasi juga mencakup sejumlah komponen, yaitu manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja, dan memiliki sesuatu untuk diproses, yaitu data menjadi informasi, dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Baik, selanjutnya kita memiliki beberapa definisi sistem informasi menurut para ahli. Menurut Botha dan Hopwood, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Sementara menurut Hall, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Dari berbagai penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Baik, kita melangkah ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu teknologi informasi. Dari sejarahnya, sebelum tahun 1970, teknologi informasi lebih dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau electronic data processing. Teknologi informasi ini juga merupakan subsistem dari sistem informasi dan dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, termasuk teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Baik, kita ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu definisi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komputer merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan atau akuisisi, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa hal yang tercakup, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, kandungan isi, infrastruktur komputer, dan telekomunikasi. Oke, selanjutnya masih seputar definisi teknologi informasi. Dari sejarahnya, pada abad ke-20 terjadi perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang membentuk teknologi informasi dan komputer. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang sangat pesat, jauh melampaui bidang-bidang teknologi lainnya. Bahkan sampai awal abad ke-21 ini, dipercaya bahwa bidang TIK masih akan terus pesat berkembang dan belum terlihat titik jenuhnya sampai beberapa dekade mendatang. Pada tingkat global, perkembangan TIK telah memengaruhi seluruh bidang kehidupan umat manusia. Baik, kita ke pokok pembahasan yang selanjutnya, yaitu peranan teknologi informasi. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi.
Secara garis besar, peranan teknologi informasi terhadap manusia dibagi menjadi 3, yaitu teknologi informasi menggantikan peran manusia, teknologi informasi menguatkan peran manusia, dan teknologi informasi menata ulang peran manusia. Baik, selanjutnya masih seputar peranan teknologi informasi, yaitu kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi menurut Alter. Terdapat 6 poin. Yang pertama, peningkatan kecepatan kapasitas komponen-komponen elektronik. Yang kedua, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Yang ketiga, portabilitas peralatan elektronik semakin meningkat. Yang keempat, konektivitas meningkat. Yang kelima, kemudahan pemakaian meningkat. Dan keenam, ketidakmampuan mengautomasikan logika masih berlanjut. Baik, kita ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu perkembangan TIK. Perkembangan TIK dimulai oleh penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875, kemudian disusul oleh penemuan transmisi suara tanpa kabel atau siaran radio pada tahun 1910 sampai 1920. Kemudian ditemukannya transmisi audiovisual tanpa kabel atau televisi pada tahun 1940. Kemudian ditemukannya miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947. Pada tahun 1947 juga ini terjadi perang dingin antara blok barat dan blok timur. Di tengah perang ini tercipta lagi suatu penemuan yang bernama rangkaian terpadu atau integrated electronics. Kemudian berakhirnya era perang dingin di tahun 1991 menghasilkan sesuatu penemuan yang bernama mikroprosesor. Mikroprosesor ini digunakan sebagai otak dalam perangkat keras komputer yang digunakan sampai sekarang. Baik, selanjutnya masih seputar perkembangan TIK. Ini perkembangan menurut teknologinya. Yang pertama yaitu teknologi analog berkembang menjadi teknologi digital. Kemudian terjadi konvergensi atau penyatuan teknologi antara teknologi digital dan teknologi komputer yang menghasilkan teknologi seluler. Dan kemudian terjadi pula konvergensi telekomunikasi, komputasi, dan multimedia. Dan zaman sekarang banyak bermunculan berbagai jargon yang bergawalan seperti contohnya e-book, e-learn, dan II yang lain. Kita sampai di pokok pembahasan yang terakhir, yaitu kebijakan nasional bidang TIK. Ada 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu infrastruktur informasi, perangkat lunak, kandungan informasi, pengembangan SDM dan kelembagaan, dan pengembangan regulasi dan standarisasi. Di bagian infrastruktur informasi, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi, menekankan pada kemanfaatan sebesar-besarnya pengelolaan sumber informasi, dan pengembangan perangkat keras. Sementara perangkat lunak, hal yang diperhatikan adalah pengembangannya, yaitu realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman, serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat. Kemudian di kandungan informasi yang harus diperhatikan adalah risetnya. Diawali dengan pemetaan berbagai potensi dan informasi nasional beserta pemodelan proses information retrieval. Kemudian di bagian pengembangan SDM dan keseimbangan yang harus diperhatikan adalah upayanya mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk membentuk keahlian dan keterampilan masyarakat dan peneliti dalam bidang teknologi yang strategis serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir, pengembangan regulasi dan standarisasi yang harus diperhatikan itu tujuannya untuk mempercepat terlaksananya proses kompetisi yang sebenar-benarnya dalam penyediaan jasa telekomunikasi sehingga dapat memberikan perbaikan kondisi layanan, kemudahan bagi pengguna jasa, serta harga yang ekonomis. Kemudian yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton, terima kasih pokoknya terima kasih gitu. See you later, alligator. Bye.